Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan perdana kali ini, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Tentunya masih ya, yaitu diantaranya ada yang disebut sebagai berkembang biak atau dikenal dengan bereproduksi. Untuk melakukan reproduksi diperlukan alat-alat reproduksi. Yang pertama, ada alat reproduksi pada pria. Apa sih manfaat mempelajari alat reproduksi pada pria itu? Manfaat dari kita belajar reproduksi pria akan mengetahui struktur anatomi, proses-proses fisiologi, dan fungsional yang terjadi pada alat reproduksi pria sehingga akan menjaga dan tercapai kesehatan yang prima. Anak-anakku semua, alat reproduksi pria terdiri dari dua bagian, yaitu alat reproduksi pria bagian eksternal atau luar yang terdiri dari skrotum dan penis, dan alat reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam terdiri dari gonads atau testis, kelenjar aksesoris, dan saluran atau tubulus. Anak-anakku semua, alat eksternal pada pria terdiri dari gland penis atau disebut dengan penis, ya, dan yang kedua adalah skrotum. Penis merupakan jaringan erektil. Penis ini terlibat dalam alat kopulasi, yaitu penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita, di mana proses fertilisasi pada manusia berlangsung secara internal atau di dalam tubuh. Gland penis membungkus saluran uretra, yaitu saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Skrotum. Skrotum merupakan kantong yang terdiri dari lipatan dinding tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis di bawah suhu tubuh normal berkisar 2 derajat Celcius. Dengan skrotum inilah maka suhu peristiwa spermatogenesis tetap terjaga. Selanjutnya, untuk alat reproduksi bagian dalam atau internal terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu gonad, yang kedua ada kelenjar aksesoris, dan saluran reproduksi atau tubulus. Yang pertama adalah gonad atau testis. Jumlah testis pada pria ada 2 buah atau sepasang yang tepat berada di dalam kantong skrotum. Di testis inilah tempat diproduksinya spermatozoa dan hormon testosteron. Testis itu merupakan pabrik sperma. Setelah sperma diproduksi di testis, akan dimatangkan di bagian epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung yang panjang dan berfungsi untuk pematangan sperma dan penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah diproduksi dan dimatangkan, akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal dengan vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju kelenjar aksesoris atau menuju vesikula seminalis. Alat reproduksi internal yang ketiga adalah kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesikula seminalis,
prostat, dan kelenjar Cowper. Kelenjar aksesoris ini untuk mensekresi cairan semen. Vesicula seminalis menghasilkan cairan semen yang bersifat kental, kekuningan, bersifat basah atau berbentuk lendir, mengandung banyak fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat, dan prostaglandin. Kelenjar aksesoris yang kedua adalah prostat. Kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan oleh yang dihasilkan di vesicula seminalis. Pada prostat dihasilkan enzim antigumpal dan mengandung senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Kelenjar yang ketiga adalah bulbouretra atau Cowper, di mana di kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih, dan cairan ini bersifat netralisasi atau menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati atau disinilah urin lewat. Saluran yang terakhir adalah uretra, saluran pengeluaran bersama yang berasal dari sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Demikian sekilas penjelasan tentang alat reproduksi pria. Jika kalian ada yang belum difahami, nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.